Sekretaris daerah adalah pengelola barang milik daerah. Sekretaris daerah adalah pengelola barang milik daerah. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandrasan Usik. Pemirsa, kalau sebelum-sebelumnya kita membahas di Sandrasan Usik ini tentang status viral di medsos, hari ini kita akan membahas tentang salah satu berita ya dari media yang menurut saya ini penting untuk kita bahas dan kita usik bersama. Berawal kemarin saya mendapatkan ada berita tentang masalah 21 mobil dinas dilelang, satu mobil tak terjual. Ini salah satu rencana yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Bangkalan untuk melakukan penghapusan terhadap aset daerah. Ya, kemarin ada beritanya di Lingkar Jatim itu ya, 21 mobil dinas dilelang, satu mobil tak terjual. Ini urusan aset daerah yang dilelang kemarin. Yang kemarin kalau nggak salah tuh hari Jumat atau hari kapan kemarin itu ya, 20 mobil. Pemirsa, Sandrasan Usik, kalau kita mau feedback ke belakang bahwa di Kabupaten Bangkalan ini sudah berulang kali merencanakan penghapusan aset, tapi sampai hanya kemarin ya, baru kemarin itu bisa terrealisasi hanya 20 dan satu pun tidak terjual satu. Kalau kita feedback ke belakang dulu sempat diberitakan di media, tepatnya di Radar Madura ya, tahun 2019 dulu, itu akan dengan judul bakal hapus 229 kendaraan dinas. Ini dulu tahun 2019 bulan Februari berita ini diunggah dulu. Ini saya bacakan dulu ya. Pemkab Bangkalan akan menghapus 229 unit kendaraan dinas terdiri dari 150 roda 2 dan 79 roda 4. Pasalnya kendaraan plat merah tersebut tidak layak pakai. Lelang pelepasan aset akan diajukan tahun ini. Nah, ini berita tahun 2019 dulu yang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Bangkalan Samsul Arifin. Oh, ini masih Pak Samsul dulu. Arifin mengutarakan aset kendaraan yang tidak terpakai rencananya akan dilakukan penghapusan, yakni dengan cara dilelang. Ini tahun 2019 bulan Februari. Kita tracking lagi, tracking lagi dari sumber media yang sama juga, dari Radar Madura, Jawa Pos, tepatnya bulan Oktober, tanggal 2 bulan Oktober, berita janji lelang aset meleset, Pemkab kesulitan kumpulkan kendaraan. Ini berita berapa bulan, Februari ke Oktober. Jadi rencana awalnya 229 kendaraan itu yang rencananya mau dilepas dan mau dihapus tahun 2019 kemarin, itu tidak jadi, meleset gitu ya. Ini saya bacakan dulu beritanya di Radar Madura. Data di Radar Madura ada 79 kendaraan roda 4 dan 150 kendaraan roda 2 milik Pemkab Bangkalan yang tidak terpakai. Jumlah tersebut berdasarkan laporan tiap organisasi perangkat daerah OPD. PLT Kepala BPKAD Bangkalan Abdul Aziz mengutarakan lelang kendaraan belum bisa dipastikan apakah dilakukan tahun ini atau tidak, mau dipelajari dulu katanya kemarin. Menurut dia, kendala tak kunjung dilelang diantaranya belum dilakukan appraisal. Lelang harus dinilai dulu atau diappraisal dulu baru diketahui nilai ekonominya berapa ujarnya. Aziz menyampaikan kesulitan yang lain, yakni mengumpulkan kendaraan tersebut. Sejauh ini hanya sebagian yang terkumpul.
belum terkumpul semua, itu yang sudut terangnya. Ini tahun 2019 PLT ya. Kalau Pak Abdul Aziz ini sekarang sebetulnya sudah menjadi definitif kalau tidak salah yang saya dengar di BPKAD. Oh gitu. Jadi rentetan masalah aset Pemda ini sebetulnya sudah lama sering dibicarakan di kalangan para pihak yang berkompeten, yang punya perhatian terhadap aset daerah gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi, kenapa? Salah satunya adalah tahun 2019 awal dulu waktu Pak Samsul menjadi kepala dinas ya, kepala badan ya BPKAD, itu sudah ada rencana 229 tapi itu meleset dan muncul kemarin 21 terjual 20, itu roda 4 kayaknya yang kemarin itu, yang satu tidak terjual tahun 2001. Coba bayangkan betapa sulitnya mengelola aset daerah. dan yang saya ingat juga bahwa aset daerah di Kabupaten Bangkalan ini memang lama sekali gitu ya, tidak pernah dengar saya informasinya ada penghapusan gitu ya, ada penghapusan aset, baik itu lewat lelang, baik itu lewat pemusnahan, baik itu lewat yang lain-lain. Jarang sekali kita dengar bahwa ada proses penghapusan gitu ya. Sebetulnya pemirsa, dari cerita ini menariknya begini pemirsa, pemerintah daerah itu sebetulnya sudah diberi tugas dalam konteks ini dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 2014 tentang masalah pengelolaan barang milik negara atau daerah. Sebetulnya penata kelolaan barang daerah atau aset daerah itu sebetulnya sudah diatur secara pasti oleh peraturan perundangan, dan yang bertanggung jawab itu adalah memang kalau daerah ini adalah bupati sebagai pemegang kekuasaan gitu ya, pemegang kekuasaan pengelolaan aset barang. Bupati, gubernur atau wali kota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Itu kalau menurut undang-undangnya, termasuk juga menurut Permendagrinya. Ini kalau tidak berubah ya. Dan sekretaris daerah adalah pengelola barang milik daerah. Sekretaris daerah adalah pengelola barang milik daerah beserta kewenangan-kewenangannya. Pak Bupati dan gubernur itu adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang daerah. Itu beda. Jadi untuk yang lebih mempunyai tanggung jawab besar menata kelolakan barang daerah itu adalah sekretaris daerah. Karena dalam peraturan ini nomor 27 ini sekretaris daerah adalah pengelola barang milik barang daerah. Dan tentunya diatur juga dengan peraturan Menteri Dalam Negeri ya, Permendagri. Kalau nggak salah peraturan Mendagri nomor 19 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Pemirsa, betapa kalau tadi kita baca di media yang ditulis di media gitu ya, di Radar Madura tadi itu ada salah satu klausul yang mengatakan bahwa ada kesulitan untuk mengumpulkan aset daerah itu, barang-barang milik daerah itu, untuk dihapus, untuk dilelang atau dimusnahkan dan macamnya. Ini ada apa ini? Manajemennya bagaimana ini? Kok bisa sampai ada kesulitan semacam itu? Perlu diingat, perlu dipahami. Yang saya tahu, karena saya termasuk bagian dari orang yang mempunyai perhatian terhadap barang milik daerah ini untuk segera ditertibkan dan dihapus gitu ya. Seingat saya ini sudah lama sekali Bangkalan tidak melakukan penghapusan. Ini kalau dinilai angkanya untuk nilai dari aset daerah, barang-barang milik daerah, karena setiap tahun pasti ada belanja modal. Dan itu akan menambah secara catatan itu tentang masalah kekayaan daerah Kabupaten Bangkalan. Ya coba kita bayangkan kalau dari tahun 2000 atau tahun
10 tahun atau 15 tahun terakhir bisa saja sampai triliunan nilainya tentang masalah aset daerah sebetulnya yang terkumpul dari belanja modal tiap tahun, tiap APBD. Karena sampai detik ini yang kita tahu dan yang kita dengar hanya kemarin yang sudah selesai dilelang dan dihapus hanya 20 unit mobil dan yang satu tidak terjual lagi, entah kenapa, mungkin rusak dan macamnya atau appraisalnya terlalu mahal gitu ya untuk nilai ekonomisnya. Ini salah satu hal yang sangat menarik. Mestinya Sekda dalam konteks ini, Sekda harus punya perhatian penuh, harus punya perhatian khusus terhadap masalah penata kelolaan aset daerah ini. Penata kelolaan aset daerah ini. Ya sebetulnya kalau dalam aturannya tugas-tugasnya adalah yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran tentang masalah barang milik daerah, pengadaan, itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 sampai K. Itu tugas-tugas dari bagaimana mengelola barang milik daerah itu, dari perencanaan sampai pemanfaatan, ada penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan segala macamnya. Dan terakhir adalah pembinaan dan pengawasan. Dan ini sebetulnya harus dikoordinasikan oleh sekretaris daerah. Nah, coba bayangkan kalau dari sekian puluh tahun tidak pernah ada pemusnahan atau tidak ada penghapusan, bagaimana cara menata kelolakan barang milik daerah itu? Oh, jangan-jangan karena ada banyak anggapan di luaran, sandasan di luaran, memang banyak sekali barang-barang milik daerah ini yang seperti apa yang tadi disampaikan di berita Radar Madura tadi itu, memang kesulitan untuk dikumpulkan, entah ada di mana dan macamnya. Dan ada juga sandasan anggapan bahwa barang milik daerah itu juga banyak yang digunakan dan dipakai oleh orang yang tidak semestinya. Dan ada juga sandasan dan desas-desus barang milik daerah itu justru tidak mau dikembalikan oleh orang yang sebetulnya tidak punya hak untuk menggunakan. Ini sandasannya. Makanya menurut saya penting untuk diperhatikan oleh semua pihak, khususnya Pak Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan, karena memang Sekretaris Daerah itu perannya dalam konteks barang milik daerah ini adalah sebagai pengelola. Juga yang lain-lain untuk bagaimana mempunyai perhatian penuh terhadap ini, selesaikan ini, tertibkan ini. Apa manfaatnya tidak pernah dilelang, tidak pernah dihapus, tidak pernah dimusnahkan kalau memang itu tidak mempunyai manfaat terhadap kegiatan pelayanan publik di Bangkalan dan lain macamnya. Oh, jangan-jangan sulitnya untuk bagaimana menata kelolakan barang milik daerah ini justru karena memang ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan. Jangan-jangan. Perlu diingat, menggunakan barang-barang milik daerah itu ada aturannya. Tidak sembarang orang bisa untuk bisa menggunakan barang milik daerah itu. Bagi yang punya perhatian permasalahan ini, silakan buka undang-undang PP nomor 27 tahun 2014 tentang bagaimana penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah itu. Ada juga sewa bisa, ada pinjam pakai juga, dan macam banyak lah. Tapi semua itu sebetulnya bagaimana pemanfaatan barang milik daerah itu sebesar-besarnya untuk bagaimana bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat, bisa memudahkan terhadap tugas-tugas para pejabat untuk bagaimana memudahkan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan lain-lain sebagainya. Tidak sembarang sebetulnya. Dan ini kayaknya diacukan. Dan isu ini memang tidak banyak orang yang sering bicara tentang masalah bagaimana menata kelola terhadap barang milik daerah ini. Itu Mirza. Ini kayaknya tegang ini saja tadi saya. Tapi ini hanya sekedar masukan saja dari sandasan ya. Karena memang tidak banyak yang punya perhatian terhadap masalah ini. Perlu diingat bahwa kalau kita melihat dari cerita dari berita tadi itu, sumber berita tadi itu, tahun 2019 terakhir Februari itu ada rencana untuk pelelangan 229,
akhir bulan 2009, akhir tahun 2019 itu juga itu meleset, tidak ada penggunaan, tidak ada realisasi dari rencana penghapusan itu. Tahun 2020 yang saya ingat tidak ada, muncul tahun 2021 ini yang kemarin sudah dilakukan lelang hanya 20 unit dan rencananya 21 tapi satu tidak terjual. Coba yang bayangkan bagaimana barang-barang yang lain, bagaimana dan segala macamnya. Gitu mirsa. Karena ini adalah sandasan usik dan hanya untuk bisa menjadi pemantik untuk bagaimana barang milik daerah betul-betul dikelola dengan baik dan bagus. Kalau memang tidak punya nilai manfaat, kalau pun tidak punya nilai ekonomis dan semacamnya, musnahkanlah. Biar tidak menjadi beban setiap tahun itu dilaporkan begini dan semacamnya. Atau bisa saja menurut saya. Kalau bisa saja kalau memang tidak ada manfaatnya, bisa juga dihibahkan kepada lembaga-lembaga yang memang betul untuk bisa memberikan manfaat pada masyarakat lain. Bisa saya yakin itu bisa itu dihibahkan. Atau ya dilelang seperti yang kemarin dilakukan. Atau memang kalau memang itu sudah menjadi rongsokan, dimusnahkan. Biar itu tidak membebani terhadap administrasi aset dan barang milik daerah itu. Itu mirsa. apa manfaatnya? Apa fungsinya? Kalau hanya sekedar tercatat saja bahwa barang ini ada, tapi intinya barang itu tidak bermanfaat dan barang itu tidak berfungsi, apalagi itu sudah menjadi rongsokan dan macamnya. Gitu mirsa. Makanya saya dalam konteks ini betul-betul menyarankan kepada pihak-pihak terkait, khususnya BPKAD dan juga Sekda terutama, untuk bagaimana mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan terhadap bagaimana pengolahan barang milik daerah ini yang betul-betul sudah tidak berfungsi, yang betul-betul tidak punya nilai ekonomis, atau yang betul-betul sudah layak untuk dimusnahkan, dihapus, dilelang, atau dihibahkan. Silakan. Menurut saya penting untuk segera itu dilakukan dan betul-betul diperhatikan dan diseriusi. Biasanya kalau bicaranya saja ketika itu dibicarakan serius, gini dan macamnya. Tapi kenyataannya sampai tahun 2021 ini belum ada, hanya 20 barang milik daerah ini yang dilelang kemarin, yang berhasil dilelang kemarin. Seingat saya ini sudah berpuluh-puluh tahun tidak ada pelelangan, berpuluh-puluh tahun tidak ada penghapusan, berpuluh-puluh tahun tidak ada pemusnahan yang saya dengar, tidak pernah saya mendengar. Gitu, pemirsa. Artinya bagaimana menumpuknya barang-barang itu semua. Oh, jangan-jangan memang banyak yang hilang. Oh, jangan-jangan memang sudah tidak berfungsi. Jangan-jangan memang sudah rusak dan segala macamnya. Semua itu karena ini negara, karena ini adalah daerah dan bertanggung jawab terhadap masyarakat, bertanggung jawab terhadap rakyat, bertanggung jawab terhadap negara, mestinya secara administratif tertib, secara fungsional juga harus betul-betul diperhatikan. Gitu pemirsa. Biar tidak lama-lama, karena memang saya sengaja tidak terlalu lama-lama lagi, hanya untuk menjadi bahan pemantik agar pihak pemerintah daerah, khususnya Pak Bupati dan juga Sekda, betul-betul memperhatikan masalah ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.